Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa'ada. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Kisah makhluk yang lebih buruk dari iblis dan Fir'aun. Ada sebuah kisah yang termaktub dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Misri Al-Qalyubi Asy-Syafi'i. Kisah ini menceritakan pertemuan iblis dan Fir'aun, dua makhluk Allah yang dikenal sebagai sosok yang hina karena selalu melakukan hal-hal tercela. Mereka pun asyik terlibat dalam percakapan. "Apakah kamu mengenaliku?" tanya si iblis saat datang menemui Fir'aun. "Iya," jawab Fir'aun. "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal," kata si iblis. "Apa itu?" tanya Fir'aun keheranan. Dengan sifatnya yang sombong, tentu ia tak ingin dikalahkan oleh siapapun. "Kelancanganmu mengaku sebagai Tuhan. Sungguh, aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang darimu. Tapi aku tidak berani melakukannya," kata si iblis. "Kau benar. Namun, nanti aku akan bertaubat," kata Fir'aun dengan percaya diri. "Jangan terburu-buru," sanggah si iblis. "Penduduk Mesir akan menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu, dan menghancurkan kekuasaanmu, hingga kau tersungkur dalam kehinaan," pujuk sang iblis. Iblis tentu ia tak ingin Fir'aun kembali ke jalan yang benar. Akan lebih baik baginya. Tentu ia tak ingin Fir'aun kembali ke jalan yang benar. Akan lebih baik baginya bila Fir'aun tetap kufur dan menemaninya di neraka kelak. "Kau benar. Namun tahukah kamu siapa di muka bumi ini yang lebih buruk dari kita berdua?" tanya Fir'aun. "Iya, orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Dia lebih buruk dariku dan darimu," jawab Fir'aun. Hikmah dari kisah tersebut, sungguh hina mereka yang enggan memaafkan kesalahan orang lain. Saking buruknya, bahkan hingga digambarkan sebagai sosok yang lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Sementara memaafkan kesalahan orang lain memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, baik ketika dirinya termasuk pihak yang salah maupun yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya, apakah ia berada di pihak benar ataukah yang salah. Apabila tidak melakukan hal tersebut, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat." Hadis riwayat Al-Hakim. Perkara memaafkan memanglah sulit, seakan-akan kita harus memindahkan sebuah gunung dari satu tempat ke tempat lainnya. Oleh karenanya, mereka yang mampu memaafkan kesalahan orang lain dihadiahi ampunan Allah atas dosa-dosanya di dunia. Barang siapa memaafkan saat dia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf pada hari kesulitan. Hadis riwayat At-Tabrani. Sebagai renungan, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha memaafkan. Allah bahkan menerima taubat seorang hamba dengan dosa paling berat sekalipun. Lantas, kita yang hanya seorang hamba harusnya mampu memaafkan dosa manusia lain yang mungkin belum tentu dinilai berat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan selalu menakut-nakuti orang beriman. Bagaimanakah caranya? Setan menakut-nakuti orang beriman dengan seluruh bala tentara dan juga pengikutnya, agar orang beriman tidak berjihad melawan mereka dan menjadi lemah ibadahnya, dan agar orang beriman tidak lagi berdakwah amar ma'ruf, menasehati berbuat kebaikan dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran. Benarlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dan teman-teman setianya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang beriman." Quran Surat Al-Imran ayat 175. Dalam kitab Ighatsatul Lahfan
Disebutkan bahwa dalam menjelaskan ayat di atas, semua ahli tafsir atau mufasir mengatakan setan menakut-nakuti hamba Allah dengan semua pengikutnya. Imam Qatadah dinukil dalam kitab tersebut mengatakan, setan membesarkan diri mereka dalam perasaan orang beriman. Karena itu Allah berfirman, "Karena itu janganlah takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar beriman." Semakin kuat iman seorang hamba, maka rasa takutnya kepada bala tentara setan semakin hilang. Sebaliknya, jika semakin lemah iman seseorang, maka semakin besar rasa takut kepada setan, sehingga mengikuti bujuk rayu setan. Setan selalu menyihir akal, sehingga berhasil memperdayai akal, kecuali hamba yang taat kepada hamba Allah. Kecuali hamba yang taat kepada Allah. Sudah sangat banyak orang yang disesatkan oleh setan dengan pola pengelabuannya. Dan alangkah sudah banyak hati yang dihalangi dari kebenaran Islam. Hingga ada orang Islam yang tidak mau menerapkan syariat Islam. Orang banyak yang tidak peduli dengan Islam, iman, dan ihsan akibat pengelabuan ini. Harusnya orang beriman menyadari betul firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menenggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman." Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Oleh karena itu, dengan rahmatnya, Allah Azza wa Jalla memerintahkan manusia untuk menjadikan syaitan sebagai musuh. Allah mengingatkan kepada orang beriman agar jangan takut kepada setan, karena memang sebenarnya setan musuh bagi manusia. Bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagimu, maka jadikanlah ia musuhmu. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala." Fatir ayat 6. Dalam menjalankan aksinya yang menyesatkan dan membinasakan manusia, setan memiliki dua senjata, yaitu syubhat dan syahwat. Oleh karena itu, orang yang ingin selamat harus berjihad melawan setan dengan bersenjatakan ilmu dan mentazkiyah atau membersihkan jiwanya. Ilmu nafi yang bermanfaat akan membuahkan rasa yakin yang akan menolak syubhat. Sedangkan tazkiyatun nafs akan melahirkan ketakwaan dan kesabaran yang membuatnya mampu mengendalikan syahwat. Setan juga akan selalu menjanjikan kesenangan kepada mereka sekalipun mereka fasik dan berbuat maksiat. Orang yang berakal tidak akan mengikuti tipuan setan, karena orang beriman yang akalnya dibimbing Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai bahwa sejatinya kesenangan yang ditawarkan setan itu menipu, dan karena ujung-ujungnya setan akan membawa pada kesesatan dan juga neraka. Akhiran, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.